Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Eksekusi sebuah rumah oleh Pengadilan Negeri Kota Medan diwarnai kericuhan. Polda Sumatera Utara menangkap 1.058 orang yang diduga terlibat penyalahgunaan narkoba dalam kurun waktu 20 hari. Tak terima ditertibkan karena menggelar lapak ikan di badan jalan. Seorang pedagang mengamuk dengan membawa parang di Kabupaten Batubara. Tak terima ditertibkan karena menggelar lapak ikan di badan jalan, seorang pedagang mengamuk dengan membawa parang lalu mengancam seorang pegawai honorer Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Batubara. Polisi akhirnya menangkap pelaku setelah korban membuat laporan ke polisi. Video amatir ini merekam tindakan Darwin, seorang pedagang ikan di tempat penampungan ikan TPI di Desa Palawan, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Batubara beberapa hari lalu. Video ini kemudian dijadikan rekaman alat bukti serta parang yang dihunuskannya kepada Burhanuddin, seorang pegawai Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Batubara. Tidak hanya mengancam menyerang korban Burhanuddin, pelaku juga nyaris melukai warga di sekitar TPI yang berupaya melerai. Polisi akhirnya menjemput paksa Darwin. Penyesalan Darwin saat diinterogasi petugas tidak lantas membebaskannya dari tahanan jeruji besi. Polsek Labuan Ruku menjemput paksa tersangka dari rumahnya berdasarkan laporan dari Dinas Perikanan dan Kelautan menyusul tindakan tersangka mengayunkan parang kepada petugas. Kapolsek Labuan Ruku menyatakan pedagang ikan itu telah ditetapkan sebagai tersangka. Kronologis pengancaman yang dilakukan oleh pelaku terhadap petugas Dinas Perikanan dan Kelautan yang pada saat itu sedang melakukan penertiban di TPI, bahwasannya Darwin alias asing ini tidak diterima, ditegur oleh petugas Dinas Perikanan dan Kelautan. Kemudian masyarakat melakukan informasi ke Unit Reskrim Polsek Labuan Ruku untuk segera ke TKP. Menindaklanjutinya, kemudian Unit Reskrim membawa pelaku Darwin alias asing di rumahnya pada saat istirahat. Kepada polisi, pelaku mengaku tindakan itu dipicu kekesalan karena ia tidak terima dilarang menggelar lapak ikan di badan jalan. Tuti Alawi Lubis melaporkan dari Kabupaten Batubara. Pelaku koboi yang meletuskan senjata di antara kerumunan pekerja di Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang ditetapkan tersangka dan ditahan. Tersangka Ruslan Syahrul merupakan pemilik usaha transportasi PT ABGJ. Ruang kerja tempat tersangka Ruslan Sel, pria yang melakukan aksi koboi pada 3 Oktober lalu dipasangi garis polisi. Polisi telah menetapkan Ruslan Sel sebagai tersangka Undang-Undang Darurat dan kini ditahan. Senjata api yang diletuskan tersangka ke udara kini telah disita. Kepala Dusun 9 Desa Sampali mengatakan kedatangan lebih kurang 30 pekerja dan anggota Serikat Buruh Angkutan awalnya mempertanyakan pemecatan sepihak kepada pekerja serta tertundanya gaji selama 5 bulan. Diduga merasa terdesak, tersangka Ruslan lantas mengusir kerumunan dari ruangannya dan menembakkan senjata api ke udara. Sembari menyebut senpi di tangannya didapat dari Kapolda. Jadi kenapa mereka rame-rame di situ? Menurut informasi ada permasalahan PHK katanya. PHK yang dilakukan sepihak oleh ownernya, pemilik kendaraan itu kan, gudang itu. Jadi informasinya katanya sudah 5 bulan dia di PHK, tapi gajinya 5 bulan belum dibayarkan. Makanya dia mengadu ke SPTI, kalau saya nggak salah, Serikat Pekerja Transportasi ya Indonesia. Makanya di situ kan sesuai dengan yang ada di video itu kan ada perempuan itu kan pengacara dari SPTI itu. Sehari setelah video itu beredar, Polrestabes Medan menangkap pelaku.
Polisi kemudian menetapkan Ruslan Serel sebagai tersangka undang-undang darurat dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Itu sudah ditangkap oleh Polrestabes Medan dan statusnya ditetapkan sebagai tersangka dan langsung dilakukan penahanan. Penyidik terus mendalami kasus ini dan kita tunggu hasil proses penyidikan selanjutnya. Meski telah dilakukan penyitaan pada barang bukti senjata api dari tangan tersangka, polisi belum merinci jenis, sumber, maupun status kepemilikan senjata api itu. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Mantan Wali Kota Siantar R.E. Siahaan jalani sidang keempat dengan agenda sidang mediasi tertutup. R.E. Siahaan didampingi kuasa hukum menyerahkan resum kepada hakim mediator dan tergugat lainnya. Tergugat satu yakni KPK mengikuti sidang secara daring. Dalam agenda gugatan mantan Wali Kota Siantar R.E. Siahaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan KPK-NL serta Badan Pertahanan Nasional. Dan saat ini dalam saya sudah menunggu para penggugat didampingi pengacara untuk melakukan tahapan sidang mediasi. Sidang mediasi gugatan mantan Wali Kota Siantar memasuki tahapan sidang keempat, yakni sidang penyerahan berkas resum dari penggugat kepada 3 tergugat yang dimediasi oleh Hakim Rahmat Hasibuan pada akhir September lalu. Adapun isu resum mediasi dari penggugat yakni mantan Wali Kota Siantar R.E. Siahaan meliput objek sengketa dalam perkara akuo berupa tanah warisan seluas 702 meter persegi sesuai sertifikat hak milik nomor 302. Pertama, untuk tawaran penyelesaian damai terhadap perkara itu. Ketiganya itu bersifat opsional. Pertama, para tergugat mengembalikan kepada penggugat sebagian objek tanah berikut bangunan di atasnya itu kalau dibagi secara persentase sekitar 298 meter berukun di atasnya kepada penggugat, sisanya sekitar 400 sekian meter direlakan kepada para tergugat. Jadi ada pembagian semacam 50-50. Itu opsi satu. Opsi kedua, para tergugat membayar kerugian yang diderita oleh penggugat yang ditaksasi sebesar 15 miliar rupiah sebagai kompensasi kerugian dari bangunan dan tanah yang di objek sengketa ini. Nah yang ketiga, kalau opsi 1, 2, 3 misalnya para penggugat tidak dapat menerima, kita tawarkan penggugat akan membayarkan uang hasil lelang yang besarnya 6, sekian miliar itu. Lalu sebaliknya, para tergugat mengembalikan objek tanah dan bangunan di atasnya itu kepada penggugat. Dalam penyerahan berkas resum, pihak tergugat satu yakni KPK mengikutinya melalui video call yang diwakili oleh Ida dari Biro Hukum KPK. Sementara KPK-NL tidak ikut serta dan pihak BPN hadir langsung di ruang sidang. Ya. Untuk pihak penggugat hadir kuasanya dengan prinsipalnya langsung Pak R.E. Siahaan. Ya. Sedangkan untuk tergugat satu, sebagaimana yang disebutkan dalam Perma nomor 1 tahun 2016 itu membolehkan mediasi itu dilakukan secara audiovisual. Jadi untuk KPK-nya sendiri, kita tadi medianya adalah video call langsung yang diwakili oleh tim dari penasihat hukumnya yang bernama Ibu Ida. Ya. Sedangkan pihak KPK-NL sampai tadi kita tunggu sebelum mulai mediasi tidak ada memberikan kabar. Ya. Jadi tetap kita lanjutkan karena memang mediasi hari ini adalah jadwalnya adalah resume daripada penggugat. Ya. Ada 3 resum yang diajukan dan resum telah diterima dan diserahkan ke 3 tergugat. Kemudian berkas resum diterima oleh BPN yang akan diserahkan kepada pihak KPK dan KPK-NL di Jakarta. Sidang mediasi berikutnya digelar Oktober sesuai permohonan pihak tergugat KPK. Berkas resum diserahkan kepada pimpinan KPK untuk dipelajari selama 2 minggu ke depan. Yanas Mara melaporkan dari Kota Pematang Siantar. Ya, informasi tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Teatrika Putri berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.